Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Dikatakan bahwa air laut menjadi tinta, ranting-ranting pohon menjadi pena. Mungkin semua itu tidak akan bisa menghitung betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada sang pangeran padang pasir yang telah berhasil menggulung tikar-tikar kekafiran dan membentangkan permadani Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang tentu saja ingin memperoleh keberkahan. Secara harfiah, berkah berarti an-nama waz-ziyadah, yakni tumbuh dan bertambah. Jadi berkah adalah kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya, sehingga apa yang selalu diperoleh dan dimiliki akan selalu bertambah dan berkembang manfaat kebaikannya. Ini akan diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim biraqatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktsibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kemudian kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Secara umum, keberkahan yang diberikan Allah kepada manusia yang beriman bisa kita bagi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah berkah keturunan. Berkah dalam keturunan. Berkah dalam keturunan yakni dengan lahirnya generasi yang soleh, generasi yang kuat imannya, luas ilmunya, dan banyak amal solehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Mereka, para malaikat, berkata, mengapa engkau merasa heran dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah rahmat dan berkah Allah yang dicurahkan kepada kamu. Wahai ahlul bait, sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih. Quran Surah Hud ayat 71 sampai 73. Yang kedua adalah berkah dalam makanan. Makanan yang halal dan thayyib merupakan salah satu bentuk berkah juga.
Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keberkahan dari langit dan bumi sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah pada surah Al-A'raf ayat 96 tadi adalah rezeki, yang diantara rezeki itu adalah makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surah Al-Maidah ayat 88. Kemudian yang ketiga adalah berkah dalam waktu. Waktu yang cukup tersedia dan dimanfaatkannya untuk kebaikan merupakan suatu keberkahan yang menghindarkan dari kerugian. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Untuk memperoleh keberkahan, kuncinya ada dua, yaitu yang pertama adalah iman dan takwa yang benar. Dalam surah Al-A'raf ayat 90 tadi sudah dikemukakan bahwa Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, karena ditekankan betul untuk mengokohkan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian yang kedua adalah berpedoman pada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber keberkahan, sehingga apabila terpedoman dan menjalankan pesan-pesan yang terdapat di dalamnya, niscaya kita akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 50, dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka apakah kamu mengingkarinya? Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.